Hai guys, jumpa kembali bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, hari mingguku cukup di rumah saja guys, karena di Taiwan hari ini tuh hujan gitu ya. Jadi aku nggak kemana-mana. Dan hari ini aku mau bikin konten, yaitu membalas salah satu komentar netizen yang menanyain, Kak, kerja di Taiwan gajinya sampai 10 digit ya. Udah sekian lama tahun, pasti uangnya itu bisa buat bantalan atau buat kasuran gitu guys. Wow, buat bantalan sama buat kasuran ya guys ya. Nah, kebetulan hari ini tuh aku gajian ya guys ya. Terus memang sih kerja di Taiwan itu bisa mencapai 10 digit gitu ya. Tapi kan kebutuhan orang itu masing-masing gitu ya. Kebutuhannya itu nggak semuanya real buat ditabung gitu ya. Ya kalau yang sudah berkeluarga ya, kalau uangnya ditabung semua kan nggak makan toh guys. Anaknya, ibunya gitu ya. Pasti kita sedikit-sedikit tuh membantu keluarga yang ada di kampung halaman gitu. Dan hari ini tuh aku gajian ya. Nah, gajian ini tuh masih kotor guys, belum terpotong sama agen 1.500 gitu. Terus kitanya di bulan ini tuh ada jatah check up ya, alias medical buat kita gitu ya. Setiap 1 tahun sekali gitu ada check up, membayar 2000 NT gitu. Nah, sisanya itu tinggal 18 guys. Ini berapa ya, aku hitungin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 200. Terus di sini ada koinnya itu 276 ya. Ini kan yang lembaran ini dua kan, 100, 200, dan ini ada 76 ya, 76 NT. Nah, saya itu kalau setiap gajian itu sudah ada rencana sendiri gitu loh, buat apa gitu. Nah, kebetulan di bulan ini tuh aku mau menabung, yaitu menabung investasi ya guys ya. Kalau tabungan yang di nabung investasi ya guys ya. Kalau tabungan yang di rekening itu karena uangnya sisanya sedikit, jadi aku belum bisa menabung di rekening. Akunnya itu mau melunasin, yaitu investasi tanah ya. Kebetulan tanah ini itu dulu punyaan aku. Sewaktu pertama aku datang ke Taiwan itu aku gadekan, karena aku nggak punya biaya. Waktu dulu tahun 2008-2009 itu ke PT itu harus membayar gitu sama orang PT gitu. Nggak tahu orang PT itu buat apa, aku buat kehidupan kita di PT, buat makan, buat ini dan itu mungkin ya, aku nggak tahu. Terus pertama kali aku di Taiwan dulu itu potongan 13 bulan, yaitu 1 tahun lebih 1 bulan guys potongannya. Terus waktu dulu gajinya masih 15.528 gitu. Kalau sekarang sudah naik UMR-nya, TKW itu menjadi 20.000 gitu ya guys. Terus masih ada apa itu gaji lemburan gitu ya guys. Nah, singkat cerita ya, dulu itu 10 tahun yang lalu tanah itu dihargai 400.000 per 1 runya gitu guys. Berhubung sekarang kakak aku itu dia butuh uang gitu, dia beli tanah di tempat lain dijadiin satu. Jadi yang tanahnya kakak aku itu bersampingan sama tanah aku, sawah gitu ya, separuhan, dulunya itu separuhan gitu. Terus dibalikan ke aku, yang tadinya dulu itu punya aku 11 ru, aku jual ke kakakku dengan harga 400.000. Terus aku juga ketambahan dari kakakku 16 ru, jadi semuanya 27 ru. Terus kita kembalikan uang itu 29.700.000 guys. Tuh, selama kalau kitanya menginvestasi tanah itu pasti ada keuntungan. Di tahun berikutnya itu pasti kenaikan tanah itu ada gitu, jadi beruntung gitu loh. Nah, seperti itu guys kalau kita menabung investasi ya, setiap tahun itu pasti naik harganya gitu. Maka dari itu buat kalian yang masih ada di luar negeri itu perbaiki kesempatan kalian, terus uangnya itu ditabung kalau bisa ya.
buat kebutuhan keluarga juga ada, tapi kalian juga harus bisa menyisihkan penghasilan kalian biar nanti kalian pulang ke kampung halaman itu bahagia, senang gitu guys, karena ada tabungan gitu buat masa tua kita gitu. Dan jangan ditiru buat teman-teman yang tidak bisa menabung sama sekali, itu jangan ditiru ya. Karena kita jauh dari keluarga itu, pergi ke luar negeri itu ya memang buat kebutuhan keluarga, buat membantu perekonomian keluarga, tapi jangan semuanya. Sebagian itu kalian harus sedikit-sedikit, kalian itu harus bisa menabung, menyisihkan tiap bulan kalian. Nah, gaji kalian itu minimal kalau di Taiwan 20 ya, yang mengikuti pemerintah itu ya sekitar 10 digit gitu, tergantung harga dolar naik turunnya gitu lah guys. So buat kalian jangan boros-boros gitu ya. Pokoknya masa tua kalian itu harus mempunyai sedikit tabungan, jangan sama sekali tidak ada tabungan gitu guys. Karena orang nggak punya tabungan, ketika kalian bertahun-tahun di Taiwan itu pulang ke kampung halaman tidak ada artinya. Kalian sakit nggak ada orang menolong, kalian mau pinjem uang sama orang nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya sama kalian. Pokoknya kalau di kampung halaman susah gitu guys. Terus itu ada netizen yang berseliweran di HP aku itu, dia kerja di HK itu ya, sampai 18 tahun tabungan sedikit pun nggak ada. Terus ada yang nanyain kok bisa selama 18 tahun itu nggak punya tabungan, karena dia memikirkan keluarganya, memikirkan keponakannya gitu. Itu jangan ditiru guys. Kata dia itu apa ya, nanti kalau aku nanti kalau meninggal kan tidak membawa harta gitu ya, nggak apa-apa aku bantu saudara gitu ya, boleh membantu saudara boleh gitu. Karena apa, masa tua kalian itu kan nggak tahu sampai kapan umur kalian ya. Kalau langsung mati, kalau nggak langsung mati masih sakit-sakit kan ya butuh dana. Terus kalian udah tua nggak ada kerjaan gitu ya, kalian nggak ada investasi apa. Kalau misalnya kalian punya investasi sawah atau kebun, bisa ditanemin buat makan di masa tua kalian. Jadi sedikit-sedikit ada penghasilan, ada yang dimakan. Terus tetangga aku juga ada guys, ceritanya juga gitu. Dulu dia di Arab Saudi itu bertahun-tahun, dia punya anak 5, anaknya di sekolah kan tinggi-tinggi, ada sampai yang kuliah gitu ya guys. Terus di masa tuanya anaknya sudah pada menikah, terus dia di rumah sendirian, nggak ada yang merawat dia gitu. Terus yang dimakan sehari-hari aja nggak ada, karena dulunya dia beli sawah di atas namakan anaknya. Sedangkan anaknya sekarang udah berumah tangga, punya anak, punya istri, nggak mau tahu sama mertuanya gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini buat suatu pembelajaran bagi kita. Ya memang sih umur kita itu nggak tahu sampai kapan gitu ya. Tapi seenggaknya ketika kalian masih ada penghasilan, kalian masih ada di luar negeri, terutama intinya kalian itu masih ada penghasilan, manfaatin. Nah sedikit-sedikit masukkan ke tabungan gitu loh guys. Jadi di bulan ini aku masih ada keperluan gitu ya. Keperluannya yaitu gaji 10 digit. Nah buat medikalnya 2000, bayar agentnya 1500, tinggal 18.000 guys. Uang ini tinggal 18.000 nanti buat dikirimnya ke Indonesia itu 16.000, tinggal 2000 ente guys. 2000 ente ini ya, 2000 ente lebih 500 apa 600 apa 700 lah. Itu nanti yang 700 nya itu buat beli pulsa internet, karena kita hiburannya itu menggunakan internet gitu. Jadi tinggal 2000 ya. 2000 ini buat pegangan selama aku 1 bulan ya. 1 bulan itu ya pokoknya kita kalau kepengen beli makanan apa gitu ya, beli pokoknya ada keperluan apa, kita masih punya pegangan 2000 NT gitu guys. Jadi kali ini di bulan ini aku sudah melunasi investasi aku yang 27.700.000 itu.
Dan semuanya modal aku dulu ke Taiwan itu sudah kembali ke tangan aku lagi, guys. Dulu waktu pertama itu ya itu jual sawah sama jual sapi, semuanya sudah balik. Malah sekarang itu aku sudah bisa melebihi apa modal aku dulu waktu di Taiwan, ngono guys. Nah seperti itulah sharing-sharing aku ya, dan lunas ya, aku sudah membalas komentar kalian ya netizen. Gaji 10 digit di Taiwan buat apa? Buat bantalan apa buat kasur gitu ya. Namanya orang sudah punya anak ya pasti buat kebutuhan keluarga, buat ini dan itu, tidak bisa semuanya masuk ke tabungan gitu. Apalagi sekarang anak jenjang apa ya, perguruan tinggi ya, anakku mau sekolah SMA, jadi ya butuh biaya buat sekolahnya gitu ya guys. Jadi sebenarnya aku sudah kepengen mau pulang ya, tapi ya karena berhubung keadaan gitu ya guys ya, jadi harus bertahan sampai anakku lulus sekolah SMA-nya gitu ya guys. Nah guys, seperti itu ya sharing-sharing di video aku kali ini ya. Nah buat teman-teman yang masih ada di luar negeri, tetap semangat dan manfaatkan kesempatan kalian selagi kalian masih ada di luar negeri, masih punya penghasilan. Ya itu guys, saran aku sedikit, penghasilan kalian itu harus ditabung, baik tabungan rekening atau investasi yang bisa menghasilkan atau menguntungkan buat kita di masa yang akan datang, karena kita juga nggak tahu ya umur kita sampai kapan. Nah selagi kita masih ada di dunia, masih ada nafas gitu ya, itu masih memerlukan biaya. Nah kalau menabung buat diri kita sendiri, buat kebahagiaan diri kita sendiri, buat masa tua kita sendiri, buat masa depan anak-anak kita gitu, dia disekolahkan, dicarikan ilmu yang terbaik, yang bermanfaat dunia wal akhirah gitu ya. Jadi kami akhirin video aku hari ini. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe. See you next time. Bye bye. Tetap semangat ya, jayo.